Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafadil Hamdi dari PPG Prajabatan IKIP Siliwangi, Bandung. Pada video ini, saya akan menjelaskan perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, sekolah didirikan oleh beberapa bupati atau petinggi negara yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Pada tahun 1864, didirikannya Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan berhitung. Pada akhir abad ke-19, terjadinya wabah penyakit di Pulau Jawa, sehingga didirikannya Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah bahasa Belanda. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa yang menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakannya dari sekolah yang ada pada masa itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Pendidikan pasca kemerdekaan. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan pembelajaran dan landasan pendidikan yang bertujuan untuk menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda, sehingga siswa memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Pada abad 21, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga terfokus pada sikap berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif, dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kurikulum yang berlaku di Indonesia, yang pertama ada rencana pembelajaran pada tahun 1947, yang kedua ada rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952, yang ketiga ada rencana pendidikan pada tahun 1964, yang keempat ada kurikulum pada tahun 1968, dan selanjutnya yaitu penyempurnaan dari kurikulum pada tahun 1994. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut KTSP pada tahun 2006. Selanjutnya ada kurikulum 2013 dan pada saat ini pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka. Adaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu prinsip Tuturi Handayani. Tuturi Handayani menjadikan semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Isi dari semboyan tersebut yakni Inggarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh atau teladan, di tengah memberi atau membangun cita-cita, dan di belakang mengikuti
menyemangati atau mendukung. Kurikulum Merdeka. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, serta menekankan pada pembelajaran dalam pengembangan aspek keterampilan dan karakter siswa sesuai nilai-nilai bangsa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.